Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan materi terkait penjumlahan pada pecahan. Yang perlu diingat dalam penjumlahan pecahan itu diantaranya adalah: satu, jika penyebutnya sudah sama semua, maka kita tinggal menjumlahkan semua pembilangnya. Namun jika penyebutnya berbeda, maka harus lebih dahulu menyamakan penyebut tersebut. Nah, agar lebih paham dalam hal ini, maka akan saya sampaikan atau saya berikan contoh. Diantaranya adalah nih, 1/4 ditambah 2/4 ditambah 3/4. Di sini penyebutnya dari tiga pecahan ini sama, sehingga kita tidak perlu menyamakan penyebut karena sudah sama. Tiada lain dengan cara pembilangnya ini yang perlu dijumlah: 1 ditambah 2 ditambah 3 per penyebutnya 4. Nah, jadi sama dengan 6/4. Ini juga bisa disederhanakan menjadi 1 dibagi 4 kan masih sisa 2. Jadi 2/4. Atau 1/2, 1/2. Ini berarti jawabannya ada 3, tergantung nanti pilih yang mana jika dalam suatu soal pilihan ganda. Yang kedua, contoh yang kedua, ini ada 2/3 ditambah 3/5. Nah, di sini penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan dahulu biar bisa dijumlah dari dua pecahan tersebut. Ya, dengan cara menyamakannya macam-macam. Bisa dengan dikalikan dua penyebut itu, bisa dengan pakai KPK, dengan pakai mengarang. Mengarang itu mencari bilangan yang bisa dibagi 3 dan 5. Ya, kita lebih mudahnya di sini saya coba dengan pakai menyamakan penyebut kalikan, berarti 15. Berarti disamakan penyebutnya 15. Sekarang kalau penyebutnya 15, maka pembilangnya berubah. Nah, di sini bilangan 2 ditulis dulu 2. Kemudian kali 15 dibagi 3 dapatnya 5, ditaruh di sini. Nah, ini juga sama. Ini 15 dibagi 5 dapatnya 3. Kemudian dikalikan bilangan pembilang yang awalnya ini, taruh sini 3. Berarti sama dengan 10/15 ditambah 9/15. Berarti alias sama dengan 19/15. Nah, ini bisa disederhanakan seperti di atas tadi. Berarti ini 1, masih sisa 4. Berarti 4/15. Ini hasil dari dua pecahan dijumlahkan. Sehingga kita ambil contoh yang ketiga. Ini ada contoh ketiga, yaitu 3/5 dijumlah atau ditambah 2/3. Ini ditambah 1/5. Nah, ini penyebutnya berbeda. Ada 5, ada 3, ada 5 lagi. Berarti cukup disamakan penyebut 15. Itu ini disamakan penyebut 15. Tambah penyebutnya disamakan 15. Lihat di sini ya. Nah, kalau sudah pembilangnya berubah seperti yang di atas tadi. Ini yang pertama 3 kali 15 dibagi 5 dapatnya 3, taruh di atas ini, kalikan 3. 15
dibagi 3, taruh di atas, berarti 5 kali bilangan yang pertama tadi 2. Kemudian yang ketiga ini 15, penyebutnya ini dibagi 5, dapatnya 3 kali dari awal tadi 1, berarti sama dengan 9/15 ditambah 10/15 ditambah 3/15. Jadi hasilnya sama dengan berapa itu? 9 ditambah 10 ditambah 3/15 sama dengan 22/15. Nah, ini bisa sederhanakan seperti di atas tadi. Dapatnya 1. 15, 22, berarti masih sisa 7. 7/15. Nah, sekarang contoh yang berikutnya, ini ada pecahan campuran 1/4 ditambah 3 2/3. Ini ada pecahan campuran, namun penyebutnya di antara pecahan campuran ini ada 4 dan 3, berarti perlu disamakan dulu biar bisa dihitung. Bisa dihitung, harus disamakan dulu. Lalu lebih mudahnya kita bilangan bulat dulu di jumlah 1 ditambah 3 ya, kemudian ditambah, dipecah dulu, nih dirubah jadi pecahan dulu, dipindah dengan bilangan bulat. Nah, jadi ini 1/4 ditambah 2/3. Nah, sekarang ini penyebutnya berbeda, berarti sama dengan 4 ditambah penyebutnya disamakan dulu, berarti ini 12. Yang pecahnya disamakan, penyebutnya 12, berarti yang di atas 1 kali 12 ini dibagi 4, dapatnya 3. Ini 12 lagi, penyebutnya ini disamakan penyebut 12, dibagi 3, dapatnya 4, berarti 2 kali 4. Akhirnya sama dengan 4 ditambah 3/12 ditambah 8/12 sama dengan 4 11/12 karena 8 ditambah 3 tadi. Nah, ini contoh yang pecahan campuran. Kita teruskan dengan berikutnya, yaitu dengan pecahan campuran lagi, tapi dengan bilangan yang lebih besar. Dengan bilangan yang lebih besar. Ya, diantaranya ini tadi. 2. Ini ada 2, 1/2 ditambah 3, 3/4 ditambah 1, 1/3. Karena penyebutnya berbeda juga, 2, 4, dan 3, sehingga disamakan dulu biar bisa dihitung. Jadi bilangan bulat dijumlah dulu, 2 ditambah 3 ditambah 1. Nah, ditambah ini penyebutnya dijabarkan dengan 12. Berarti penyebutnya 12, semuanya dirubah penyebutnya 12 biar sama.
Di atas pembilangnya yang pertama 12 dibagi ini 2 dapatnya 6 kali 1. Nah, 1 dari sini. Yuk. Kemudian 12 dibagi 4. Nah, ini 4 berarti dapatnya 3 kali 3. 3 kok ini dapatnya dari sini. Nah, kemudian 12 dibagi 3 dapatnya 4. Di sini 4 kalikan 1. Satunya dapatnya dari sana tadi. Nah, berarti sama dengan 2 tambah 3 tambah 1 ini berarti 6. Ditambah dalam pecahan itu 6/12 ditambah 9/12 ditambah 4/12 berarti sama dengan 6 plus 19/12 berarti sama dengan 6 plus 1. 1 di sini 19. Masih sisa 7/12. Berarti nilai akhirnya 7/12. Nah, ini hasil terakhir dari 3 penjumlahan pecahan campuran. Sekarang yang contoh berikutnya di sini juga ada pecahan campuran. 1/4 ditambah 2 1/3. Kemudian ditambah 5/6. Karena ini penyebutnya juga tidak sama 4, 3 dan 6, maka di sini bisa dicarikan penyebut yang sama tapi yang kecil cukup bisa dibagi 4, 3 dan 6 itu adalah 12 lagi. Sehingga bilangan bulat ini dijumlah dulu 1 ditambah 2. Karena yang satunya tidak ada bilangan bulat. Ditambah disamakan penyebut 12. Dalam kurung disamakan penyebut 12. Nah, disamakan penyebut 12. Kemudian ini 12 dibagi 4 berarti 3. Tulis ini, kemudian kali 1. 1 seperti di atas tadi, dapatnya dari sini. Kemudian 12 dibagi 3 dapatnya 4. Jadi 4 kali sana 1 lagi. Nah, kemudian 12 dibagi 6. Penyebutnya sini 6. Dapatnya 2. Sehingga 5 kali 2. Sehingga hasilnya sama dengan 3, 1 apa? 2 kan 3 plus, ini plus ya, plus dalam kurung 3/12 ditambah 4/12 ditambah 10/12 sehingga sama dengan 3 ditambah 3 plus 4 plus 10 dibagi 12 sehingga sama dengan 3 ditambah berapa ini? 17/12. Nah, ini juga bisa disederhanakan lagi. Berapa? Nah, sama dengan berapa itu? Sama dengan 3 ditambah 17/12
sama dengan 3 ditambah 17 dibagi 12 dapatnya 1. 1 masih sisa 5. 5 per 12. Nah, sama dengan 4. 5 per 12. Ini hasil akhir dari pecahan tersebut. Sehingga dari semua pecahan-pecahan itu ternyata jika penyebutnya sudah sama itu lebih mudah dibanding penyebut yang belum sama. Demikian anak-anak ya. Mudah-mudahan nanti dengan berbagai penjelasan contoh tadi mempermudah kalian dalam menghitung penjumlahan atau menjumlahkan pecahan dari sebuah pecahan baik campuran maupun tidak campuran. Lebih mudahnya nanti saya kasih latihan untuk memperdalam materi tersebut sehingga anak-anak bisa lebih paham dan lebih mahir. Terima kasih.